Gini loh ya, saya itu soal matematika saya sangat berhutang budi pada orang Batak yang namanya Profesor Dr. E. Hutahean. Salam, mudah-mudahan nonton ini. Oh, masih hidup. Aku nggak tahu. Iya. Dulu belum profesor, belum doktor. Jadi dengan segala hormat terhadap guru-guru matematika saya di sekolah SD sampai SMA, tapi yang membuka pikiranku tentang apa itu matematika itu Pak E. Hutahean ini. Jadi beliau intinya matematika itu bahasa. Intinya bukan hitung-hitungan. Cuman satu SATU diganti satu Angka. Dua diganti dua gini. Iya. Tambah diganti plus, bagi titik dua. Cuman gitu aja. Lalu apa bedanya? Bahasa juga punya gramatika. Bahasa kata-kata gitu. Bahwa ada kata kerja, Subjek, ada subjek. Matematika juga begitu, ada gramatikanya. Yang disebut rumus itu. Yang disebut rumus bahwa 1 kali 1 sama dengan 2 itu kan gramatikanya. 1 kali 1 sama dengan 1. Oh iya ya. Selama ini aku berpikir bahwa matematika itu hitung-hitungan. Gitu. Nanti hubungannya sama Habib. Ternyata matematika itu adalah bahasa. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kok banyak teman-teman penyair bahasanya kan pasti bagus. Kenapa matematikanya jeblok? Iya, biasanya jadi penyair karena matematikanya jeblok. Banyak pemusik itu sangat taat aturan. Nanti ada hubungannya. Tapi kenapa matematikanya jeblok? Pendakwah harusnya dakwah main logik. Main bahasa juga. Main bahasa. Kenapa Habib matematikanya jeblok? Sangat mungkin aku pertanyakan, berarti matematika yang diajarkan di Habib matematika yang salah. Matematika hitung-hitungan, bukan matematika bahasa. Iya. Itu aja sih. Matematika itu bahasa. Lantas apa bedanya? Jadi di dunia ini ada bahasa Arab, ada bahasa Jepang, ada bahasa Cina, dan lain-lain, ada bahasa matematika. Kira-kira pemahaman dari Pak Hutahean itu begitu. Itu guru dosenku waktu di dosen, ITB. Aku di ITB ambil matematika kan. Jadi ITB matematika. Sampai lulus tuh, Pak? Enggak. Kalau aku lulus enggak lulus aja jadi presiden. Jadi cuman ada bedanya. Sama-sama bahasa ada bedanya. Bahasa matematika itu konsisten. Jujur. Bukan jujur. Sekali A didefinisikan sama dengan B plus D, setiap kali ketemu A, misalkan ada rumus F sama dengan M kali A gitu, A bisa diganti sama B plus D karena konsisten. Nah, bahasa kata nggak konsisten, itu aja bedanya. Iya. Laba itu untung, laba-laba bukan untung-untungan. Oke. Iya kan? Iya. Kuda itu begitu, daku bukan kuda yang terbalik. Itu aja bedanya. Ada positif negatifnya pasti. Negatifnya bahasa matematika jadi kering banget. Kaku, Pak. Kaku karena nggak bisa ditekuk-tekuk. Sekali berarti asbak itu tempat rokok, ya puntung rokok, ya asbak ya gitu. Sekali sinus kuadrat alfa plus kosinus kuadrat alfa sama dengan 1, maka setiap kali Habib ketemu 1 bisa diganti dengan sinus kuadrat alfa plus kosinus kuadrat alfa. Itu 1. Itu yang menyebabkan aku melahirkan misalkan kata-kata menghina Tuhan itu tidak harus menginjak-injak kitab sucinya atau memain-mainkan nama nabinya. Itu sebetulnya cara aku berpikir matematik. Besok kamu khawatir nggak bisa makan, kau sudah menghina Tuhan. Karena nggak konsisten. Karena nggak konsisten. Konsisten pada yang pertama adalah kita sudah ditanggung Tuhan. Iya. Gitu loh. Termasuk sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku. Itu kenapa kok jadi begitu? Karena cara berpikir matematika. Nah, ada sangat pakar matematika sudah meninggal, Al-Fatihah buat beliau.
namanya Profesor Dr. Andi Hakim Nasution, dia guru besar matematika IPB. Suatu hari Beb, aku ketemu di puncak di restoran Rindu Alam. Rindu Alam. Waktu masih jaya-jayanya Rindu Alam waktu itu, di antara kabut tengah malam kan. Habib kalau bisa mikirnya kalau malam kan. Nah, Iya. aku bisa bertanya kalau malam. Iya. Nah, aku langsung merangsek ke tempat beliau duduk. Saya perkenalkan, waktu itu masih mahasiswa matematika. Pak Profesor Andi Hakim Nasution, iya, saya pengagum Bapak, saya suka matematika bla 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 bla. Terus saya nanya, Pak, kenapa matematika tidak diajarkan secara benar di Indonesia? Iya. Kenapa kok diajarkan sebagai hitung-hitungan? Sehingga banyak penyair yang matematikanya jelek padahal harusnya enggak. Yang jelas ngaku ke saya itu Ananda Sukarlan. Dia bagus, diakui dunia piano. Iya. Matematikanya jelek. Nah, kenapa? Berarti pendidikan matematikanya salah, diajarkan sebagai hitung-hitungan. Atau hafalan. Hafalan rumus. Aku tuh dulu hafalan rumus. Nah, makanya. Jadi begitu digocek sedikit, bingung. Satu yang membedakan bahasa matematika sama bahasa kata-kata, satu sekali A didefinisikan dengan A atau B. Maka dimanapun tempat ketemu A boleh diganti dengan B. Itu aja. Itu. Sekali kuda itu begitu, ya daku berarti kuda yang terbalik. Gitu. Sekali laba adalah untung, maka laba-laba adalah untung-untungan. Kira-kira. Yang kedua, ada sebuah pola yang jelas. Nah, ini yang aku mau katakan. Kemampuan matematik bukan satu-satunya kemampuan berhitung, tapi kemampuan melihat pola dari segala sesuatu yang menurut awam dikiranya tidak berpola. Itu dua hal itu. Kemacetan itu kayak nggak berpola, tapi kalau diteliti 3 bulan mungkin ada polanya. Setiap jam 10 di sana, kenapa? Ibu-ibu belanja, ibu-ibu mau beli, ibu-ibu kalau nyetir kiri enggak, kanan enggak, gitu kan. Nah, ada pola setiap hal. Bahkan ketika ada pengajian, ada muslimin muslimat, itu ada polanya, Beb. Tertata dengan sendirinya. Yang jilbab pola begini tiba-tiba ngelumpuk di sana. Kalau enggak modelnya, warnanya. Ada pola-pola. Bahkan kosmis ini berpola. Menurut matematik, polanya adalah ketidakteraturan yang teratur. Iya. Nah, itu kira-kira. Jadi Dua itu paling. kalau dua hal ini kita membaca agama juga begitu, melihat pola dan melihat konsistensi, mungkin agak, katanya agama itu dasarnya adalah senyum, katanya loh gitu loh. Kalau kita berpijak ke situ, maka walaupun kita nggak setuju pada Ahmadiyah misalkan, kita nggak akan ngebakar kan. Iya. Kira-kira gitu loh, Bib. Iya, jadi akhirnya ya kayak orang mau jadi teroris, orang mau jadi koruptor, baru 1-2 langkah udah ketahuan dan sudah bisa ditangkap karena polanya ini akan ke sana. Iya. Bisa dibaca. Iya, polanya, iya. Cara dia berhubungan, teleponnya, terus cara dia sering keluar atau enggak dari rumah itu, dari wawancara Pak RT RW kan polanya. Batik aja itu berpola, Bib. Jadi teman saya, Bib, batik itu ada ribuan motif. Tapi teman saya mengambil doktornya di senior di ITB, menentukan pola batik dari ribuan batik itu hanya ada 6 pola dasar batik. Lihat doktornya itu. Jadi secara geometris berpola sebetulnya. Berpola. Padahal ini udah simbol ketidakberpolaan kan batik itu. Itu orang matematik loh. Kemampuan matematik, kalau aku nggak bisa ngelihat itu ada polanya, aku bukan orang matematika. Bukan orang matematika. Nah sekarang kalau kita nggak bisa hitung, itu bukan orang matematika, itu gimana? Yang sering aku contohkan di musik misalkan. Musik yang abadi, Beb, selalu ada polanya. Iya. Kalau nggak berpola pasti nggak abadi. Misalnya Simfoni 40. Polanya kan secara nadanya jadi divariasi. Kayak matahari, polanya terbitnya dari timur, mungkin bervariasi. Nanti di bulan September Oktober agak ke selatan dikit, di bulan selalu berpola. Istri bangun tidur itu ada polanya, Bib. Ada polanya. Ada biasanya berengut dulu. Berengut, minta belanja, terus buka Shopee. Itu polanya. Selalu ada polanya.
kemampuan untuk konsisten dan kemampuan untuk melihat pola dari segala sesuatu yang nggak terpola, itulah kemampuan matematika. Lagi ya. Itu. Wow, kalau lihat Al-Quran, itu yang membuat aku jatuh cinta ke Al-Quran bukan karena artinya, karena aku nggak tahu artinya, tapi polanya itu loh, polanya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa itu karena aku orang musik, itu indah banget. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa itu ekornya udah gitu. Pola berarti itu kemampuan membaca pola. Karena itu mungkin ya, Bah. Nggak tahu benar apa enggak. Karena aku nggak ngerti soal ini. Musik-musik yang keren itu, yang populer, yang legend, itu biasanya bisa di medley gitu. Karena bisa di medley dan polanya sama. Jelas. Iya. Pernah denger Hey Jude? Enggak. Hey Jude, don't make it bad. Oh iya ya. Beatles. Ta-da, polanya. Ta-da, cuma dikasih variasi aja. Yang kedua sebetulnya gitu loh. Ya sama dengan HB pacaran pertama datang, polanya jelas, tiap malam minggu datang, set. Malam minggu pertama pakai motor, malam minggu kedua pakai mobil pinjem gitu. Tapi kan intinya tiap malam minggu datang. Ada ya. pola. Kadang-kadang bawa martabak. Kadang-kadang bawa martabak asin. Yang kadang-kadang bawa martabak manis yang kalau di Jawa Timur namanya terang bulan. Terang bulan. Nah.